Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan, perkenalkan nama saya Said Wilya Putra. Saya di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori kutub pertumbuhan. Nah, dalam kelompok kami, dalam kelompok kami, saya sendiri, saya Wilya Putra sebagai ketua. Setelah itu ada Mas Amirul Isnaini sebagai anggota. Setelah itu ada Mas Fitriawan Nino Saputro, ada Mas Yoga Prasetya Pramudia. Setelah itu ada Mas Anang Nuril Abdallah. Eh, Setelah itu saya akan menjelaskan tentang konsep dari apa namanya teori kutub pertumbuhan. Silahkan untuk Mas Prayoga. Konsep Groupol dikemukakan oleh ahli ekonomi Prancis Francois Perrault. Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan hanya terjadi di tempat tertentu. Ini maksudnya hmm, seperti nomor satu, pusat pertumbuhan. Kutub pertumbuhan adalah daerah atau kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa. Kedua, efek menarik. Konsep ini mengusulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan akan menciptakan efek menarik atau efek gelombang yang akan merapat ke daerah sekitarnya. Yang ketiga, pengembangan daerah sekitar. Daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik karena adanya dampak positif. Yang keempat, investasi dan struktur. Konsep ini juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik. Yang kelima, pengembangan berimbang. Salah satu tujuan konsep ini adalah menciptakan pengembangan ekonomi yang lebih merata di suatu wilayah. Namun penting untuk dicatat bahwa konsep global juga masuk tidak selalu berhasil mencapai pengembangan ekonomi yang merata dan dapat meningkatkan kesenjangan regional dalam beberapa kasus. Oke, terima Next. kasih kepada Mas Yoga. Selanjutnya untuk Baik, Mas Amirul untuk menjelaskan bagian fungsi. Baik, fungsi konsep global yaitu menerangkan perkembangan ekonomi kata di kota di suatu kawasan ekonomi yang luas dengan sumber daya yang menyebar. Eh, Bisa disebut juga perkembangan konsep global yang pesat menjadikannya banyak dipakai sebagai dasar untuk mengambil kebijakan oleh negara berkembang di tahun 1960-an maupun di negara maju. Teori kutub pertumbuhan berfungsi untuk menerangkan perkembangan ekonomi kota di suatu kawasan ekonomi yang luas dengan sumber daya yang menyebar. Teori pertumbuhan ekonomi ini bisa memaparkan perkembangan B di negara berkembang maupun di negara maju. Adanya pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi beragam sektor, misalnya sosial, budaya, serta ekonomi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan tentang fungsi dari konsep growth wall. Next. Terima kasih untuk Mas Nino. Selanjutnya, eh, bagian ciri-ciri pusat pertumbuhan kepada Mas Nino. Saya persilakan. Ciri-ciri pusat pertumbuhan yang satu adanya hubungan internal dan beragam aktivitas. Kedua adanya efek penggandaan atau multiplier effect. Mendorong ke daerah belakang adanya konsentrasi geografis. Kunci ciri-ciri termasuk yaitu satu, pusat penggerak. Pusat pertumbuhan biasanya merupakan kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi yang kuat dan beragam. Ini adalah tempat di mana banyak perusahaan besar, industri, dan sektor ekonomi terpusat.
Dua, adanya tarik investasi. Pusat pertumbuhan memiliki daya tarik yang tinggi bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, fasilitas produksi, dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi pusat. Pertumbuhan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya dan negara tersebut. Hal ini bisa dilihat dari investasi, inovasi, dan produktivitas. Demikian dari ciri-ciri pusat pertumbuhan. Terima kasih kepada Mas Nino telah menjelaskan ciri-ciri. Selanjutnya kepada Mas Anang untuk menjelaskan bagian dampak dari konsep growth pole. Ya, dampak konsep Gropol yaitu ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu trickle down effect, yaitu gejala saat adanya wilayah yang maju menjadi kutub pertumbuhan akan turut mempengaruhi kemajuan di wilayah yang ada di pinggirannya, yaitu trickle down effect itu berdampak penetasan ke bawah dan menciptakan spread effect atau dampak penyebaran. Pertumbuhan ekonomi dan perkotaan ke pedesaan. Padahal ekonomi neoklasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin equilibrium atau keseimbangan dalam distribusi spasial ekonomi, dan proses trickle down effect dengan sendirinya akan berlangsung ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai. Dampak penetasan ke bawah tersebut dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland. Yang kedua yaitu polarization effect, yaitu menjadi dampak negatifnya, yaitu menjelaskan bahwa gejala komplementaritas lemah akan terjadi dampak polarisasi atau pembedaan, di mana setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Oke, terima kasih Mas Said. Terima kasih kepada Mas Anang telah menjelaskan bagian ciri-ciri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian contoh konsep growth pole. Nah, di sini bisa dilihat contoh konsep growth pole itu ada di daerah kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro ini telah menjadi uh, apa ya, bagian konsep, bukan, bagian pusat pertumbuhan di daerah Yogyakarta. Terlebih lagi daerah kawasan Malioboro. Nah, karena bisa dilihat tadi ciri-ciri pusat pertumbuhan itu adanya hubungan aktivitas internal dan beragam aktivitas. Nah, di kawasan Malioboro ini telah terjadi beberapa hubungan internal dan aktivitas. Selain itu ada efek penggadaannya di sana, atau ada mendorong ke daerah belakang. Contoh di daerah-daerah sekitaran kawasan Malioboro akan naik. Selain itu ada konsentrasi geografis. Nah, di daerah Malioboro ini geografisnya ya ada konsentrasinya, itu konsentrasi di bidang ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Begini, inilah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.